Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lydia Yuliana dengan NIM C1C018049. Di sini saya akan membahas tentang materi aspek keperlakuan pada persyaratan pelaporan. Langsung saja ke materi yang pertama, syarat-syarat pelaporan. Dunia saat ini penuh dengan persyaratan untuk melaporkan informasi kepada orang lain tentang siapa atau apa kita ini. Bagaimana kita menjalankan hidup kita, bagaimana kita mengerjakan pekerjaan kita, dan seterusnya. Hal-hal ini pada umumnya sering disebut sebagai persyaratan pelaporan. Persyaratan pelaporan dikenalkan dan dipaksakan oleh beraneka ragam orang dan organisasi dengan cara yang beraneka ragam pula. Dalam organisasi, manajer biasanya memiliki hak untuk mengharuskan bawahannya melaporkan aspek manapun dari kinerja pekerjaan mereka. Perusahaan-perusahaan yang dimiliki oleh publik diharuskan untuk melaporkan secara ekstensif kepada Bapepam dan publik untuk status keuangan dan operasinya. Setiap orang yang terlibat dalam perancangan atau penggunaan sistem informasi perlu memahami dampak yang mungkin dari persyaratan pelaporan terhadap pengiriman informasi, serta bagaimana memprediksi dan mengidentifikasikan dampak semacam itu. Materi selanjutnya, persyaratan pelaporan mempengaruhi perilaku. Yang pertama, antisipasi penggunaan informasi. Persyaratan pelaporan kemungkinan besar akan mempengaruhi perilaku pengirim ketika informasi yang dilaporkan merupakan deskripsi mengenai perilaku pengirim atau suatu yang dipengaruhi oleh si pengirim atau suatu untuk mana si pengirim bertanggung jawab. Yang kedua, prediksi si pengirim mengenai penggunaan si pemakai. Kadangkala, penerima mengatakan dengan jelas bagaimana mereka menginginkan si pengirim untuk berperilaku, tapi seringkali mereka tidak menginginkan atau mereka mungkin menginginkan banyak hal-hal yang sulit untuk dicapai secara simultan, seperti laba jangka pendek yang tinggi, pertumbuhan jangka panjang yang baik, atau citra publik yang bagus. Yang ketiga, insentif atau sanksi. Semakin besar potensi intensif dan sanksi yang diberikan oleh pihak manajemen dalam suatu organisasi, misalnya, maka si pembuat informasi akan semakin berhati-hati dalam bertindak untuk memastikan bahwa informasi yang ia buat dapat diterima dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Yang keempat, penentuan waktu. Waktu adalah faktor penting dalam menentukan apakah persyaratan pelaporan akan menyebabkan perusahaan dalam perilaku pengiriman atau tidak. Supaya pelaporan persyaratan dapat menyebabkan pengiriman mengubah perilakunya, ia harus mengetahui persyaratan pelaporan tersebut sebelum ia bertindak. Yang kelima, strategi respon iteratif. Ketika suatu persyaratan pelaporan baru dikenakan, strategi yang paling mudah adalah untuk terus berperilaku seperti biasa, melaporkan sejujurnya perilaku tersebut dan menunggu respon dari penerima. Jika tidak ada respon, maka strategi tersebut dapat diteruskan. Yang keenam, pengaruh perhatian. Suatu persyaratan pelaporan dapat menyebabkan pengirim mengubah perilakunya bahkan jika ia tidak mengharapkan penerima beraksi terhadap informasi yang dilaporkan. Hal itu mungkin karena informasi memiliki suatu cara untuk mengarahkan perhatian pada bidang-bidang yang berkaitan dengannya yang dapat mengarah pada perubahan perilaku. Materi selanjutnya yaitu dampak persyaratan pelaporan. Yang pertama, akuntansi keuangan. FASB dan FERF baru-baru ini mulai mendorong dan mendukung investigasi mengenai dampak semacam itu dan mempertimbangkannya secara eksplisit dalam proses penetapan standar. Beberapa prinsip akuntansi kemudian diterapkan setelah diperdebatkan terlebih dahulu mengenai dampak yang akan ditimbulkannya. Yang kedua, akuntansi perpajakan. Beberapa orang bahkan percaya bahwa persyaratan pelaporan pajak yang sekarang melanggar hak konstitusional. Umumnya dipandang bahwa persyaratan pelaporan pajak adalah rumit dan sulit bagi banyak pembayar pajak. Perhatikan bahwa hukum pajak tidak berubah. Persyaratan pelaporan menurunkan peluang untuk berbuat curang tanpa mendapatkan hukuman. Selanjutnya itu akuntansi sosial. Masih terdapat relatif sedikit akuntansi sosial bagi publik dan kebanyak riset mengenai hal itu berkaitan dengan dampak terhadap penerima dan informasi yang dilaporkan. Karena akuntansi sosial eksternal masih bersifat sukarela, maka tidak terdapat dampak apapun terhadap pelaporan secara sukarela. Yang keempat, akuntansi manajemen.
Manajemen dapat memberlakukan persyaratan pelaporan internal apapun yang diinginkannya kepada bawahan. Pos-pos yang dilaporkan secara internal dapat bersifat keuangan, operasional, sosial, atau suatu kombinasi, tetapi hanya terdapat sedikit data akuntansi manajemen yang tersedia bagi publik karena data tersebut jarang dilaporkan di luar organisasi. Materi selanjutnya itu penilaian dampak terhadap pengirim informasi. Terdapat banyak cara untuk menilai dampak dari persyaratan pelaporan terhadap pengirim informasi. Yang paling tersedia adalah pengambilan keputusan deduktif, yang melibatkan pemikiran secara hati-hati mengenai bagaimana persyaratan pelaporan akan berinteraksi dengan kekuatan-kekuatan motivasional lainnya guna membentuk perilaku manajer. Teknik ini sebaiknya selalu digunakan sebelum memberlakukan suatu persyaratan pelaporan. Metode lain adalah dengan menanyakan kepada para pelapor mengenai perilaku mereka. Suatu cara formal untuk melakukan hal ini adalah dengan survei. Selanjutnya, cara untuk memastikan mengenai apakah persyaratan pelaporan mengubah perilaku pelaporan adalah dengan mengamati perilaku dengan dan tanpa persyaratan pelaporan. Terima kasih, demikianlah pemaparan materi dari saya. Apabila ada kata yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.